Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb nomor 418 tahun 2023 tentang pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumeneb masa bakti 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb tentang pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia masa bakti tahun 2023-2027. Ke-1, membentuk pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumeneb. Kedua, mengesahkan pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Kabupaten Sumeneb sebagaimana diktum ke-1 masa bakti tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, mengamanatkan pada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia masa bakti 2023-2027 dengan keharusan senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia serta berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepengurusan dalam musyawarah daerah yang akan datang. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sumeneb pada tanggal 30 November 2023, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, tanda tangan Kapolres Abdul Wasik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2023, saya, Kepala Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumeneb masa bakti 2023-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi guna mewujudkan penyuluh yang berkompeten dan profesional untuk kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Sumeneb, 7 Desember 2023, Kepala Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb. Ucapan selamat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb diikuti oleh para pejabat sekaligus foto bersama. Kita resmi menjadi bagian dari wadah yang di dalamnya ada banyak potensi yang luar biasa. Tanpa wadah ini pun sebetulnya penyuluh agama memiliki tanggung jawab seperti yang sering menjadi harapan bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, MA, bahwa penyuluh agama ini merupakan entitas yang sangat spesial, menempati posisi yang begitu spesial di hati bangsa Indonesia. Kita ini adalah guru masyarakat, panutan, dan menjadi referensi keberagamaan oleh masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengukuhan penyuluh agama Republik Indonesia masa bakti 2023-2027 pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb sebagai berikut. Bahwa satu, dasar pelaksanaan biasa undang-undang jadi regulasi kita yang matang dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten kota 2023 tentang pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kabupaten Sumeneb. Sekarang yang terpenting adalah tujuannya. Tujuan ini secara umum saya tidak daerah IPARI Kabupaten Sumeneb masa bakti 2023-2027 adalah terbentuknya
organisasi profesi. Bismillah, ini terbentuknya organisasi profesi yang terstruktur. Alhamdulillah sudah terstruktur, sudah tadi dibacakan oleh masif untuk mengedepankan pentingnya independensi dan otonomi profesi serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Maka dalam Dharma Baktinya sebagai salah satu pilar pokok adalah pembangunan agama. Penyuluh agama Indonesia perlu meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu, agent of change, dan agen pembangunan atau agent of development, terutama dalam advokasi agama dengan berpegang teguh pada sumpah penyuluh agama dan kode etik kepenyuluhan agama Indonesia menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak pembinaan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb kepada yang kami hormati Bapak Haji Abdul Wasid MPD. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Cuman kayaknya yang paling cerah itu yang P3K. Nggak tahu kenapa kok kelihatan apa ya, auranya itu begitu luar biasa. Apa karena sudah ada kode-kode yang sampai kepada Bapak Ibu, saya tidak tahu. Jadi baru saya menyampaikan secara tersirat sudah paham semua. Yang saya banggakan para Nakabhumas dan protokoler Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb, hadir khusus Mas Firman kita seluruh, serta juga yang saya banggakan Ibu Raden Ajeng Khairunisa, MC spesialisnya Bimas dan beberapa yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini semuanya sehat walafiat, bisa hadir di tempat ini niatan untuk bersama-sama tentunya untuk tetap hadir menjalankan tugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah alirkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sebagai penyuluh itu harus punya satu kemampuan atau kompetensi penting. Supaya apa? Agar kita bisa menjadi seorang penyuluh agama yang profesional. Dan ini adalah profesi, bukan main-main, bukan sekedar datang ambil foto pulang, bukan itu. Secara administratif mungkin benar, tapi bagaimanakah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah kompetensi substansial. Artinya Bapak Ibu sebagai penyuluh harus mampu punya kemampuan menguasai apa yang menjadi tugas pokok, materi yang harus menjadi tugas sampean yang harus disampaikan kepada binaan dan juga kepada umat. Dengan misalnya bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, harus paham tajwid, bacaan Qurannya harus fasih. Jangan sampai kemudian sampean bidang itu tidak menguasai, maka akan menjadi penyuluh yang dhalun mudhil, sesat menyesatkan. Ada penyuluh bidang haji dan umroh, harus paham
paham administrasi dan dokumen haji dan umroh. Selain itu juga paham tentang sisi rukun sunnahnya umroh apa saja. Karena Bapak Ibu profesi, karena profesinya sambil diangkat itu dan dibayar. Bidang moderasi beragama harus paham apa moderasi beragama. Mungkin sekali dua kali betul lah Pak Jus, itu trik penting. Mulai tambahan masuk ke dalam browsing, keluar oleh majerna misalnya. Tapi masa setiap pertanyaan harus seperti itu? Makanya Google. Gak apa-apa ya, kita kan sudah eranya. Tapi tidak bisa kita suruh seperti itu. Masa setiap pertanyaan kita akan tanya ke Google? Kalau begitu, di mana pengembangan kompetensi kita? Bidang kerukunan umat beragama misalnya, ya harus paham apa saja trik-trik dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama. Jangan sampai kita di bidang itu kita penyuluh agama bukan malah mewujudkan kerukunan, tetapi mana sebaliknya tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita, kata-kata kita, story-story kita kontraproduktif dengan kerukunan umat beragama. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi semua sih di bidang bidang pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf harus paham zakat ini apa, macam-macamnya zakat dan beberapa yang lainnya harus paham di situ. Kenapa? Anda dibayar karena kompetensi, bukan sekedar SK-nya. Anda dibayar karena bekerja harus didesain oleh kompetensi. Agar apa? Agar beda antara penyuluh yang tidak penyuluh. Inilah kompetensi yang pertama, kompetensi substansial. Yang kedua adalah kompetensi metodologis. Bapak Ibu harus paham apa saja pendekatan, metode, approach yang sangat penting kita untuk turun ke masyarakat, termasuk memahami situasi sosial kultural masyarakat kita. Materinya mungkin sama, tapi approach-nya yang berbeda, pendekatannya yang berbeda. Sehingga kita harus menguasai itu. Sehingga kita tidak melihat, jangan sampai ada penyuluh yang kerjanya hanya kesana kemari tanpa satu tugas yang jelas, target yang jelas. Emang pemerintah membayar kita untuk apa? Keadilan dan kemakmuran dan kejayaan Indonesia. Di antara peran penting penyuluh apa? Mewujudkan perdamaian untuk kita semuanya. Dan untuk melakukan itu kita harus punya kompetensi. Mungkin tujuan kita benar, substansinya benar, materinya benar, caranya salah, bahaya. Jadi kompetensi metodologis. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Artinya Bapak Ibu harus punya kemampuan bagaimana membangun relasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan semua elemen kemasyarakatan, semua elemen keumatan, termasuk punya kemampuan membangun relasi, komunikasi, dan koordinasi dengan teman sesama penyuluh, dengan atasan, dan juga dengan para binaan kita. Ini kompetensi sosial. Mungkin satu hal baik menurut kita, benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut semua banyak orang. Sehingga apa? Disinilah penyuluh harus supel dan luas. Kalau penyuluh tidak supel dan tidak luas, maka akan berantem dengan masyarakat. Karena apa? Karena kita tidak tepat di dalam bagaimana berkomunikasi pendekatannya. Dalam kita ini punya ini, kemudian ke masyarakat, wah itu di bawah kita. Nah, itu adalah binaan kita. Barokahnya ada binaan, kita dibayar. Barokahnya ada orang bodoh, ada guru. Coba alim semua. Siapa yang mau belajar? Sehingga masing-masing ada barokah. Sehingga kompetensi sosial ini perlu kita betul-betul dibangun dalam rangka apa? Agar kita nyaman di dalam melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhan. Yang keempat adalah kompetensi personal. Bagaimana attitude kita, akhlak kita, karakter kita, perilaku kita, tindak tanduk kita harus baik. Panjenengan ada yang menjadi penceramah, ada yang macam-macam menyampaikan sesuatu,
Artinya apa? Ajunan merupakan sosok panutan umat minimal pada binaannya. Sehingga apa? Attitude kita harus baik. Apalagi ajunan adalah ASN atau pegawai honorer di lingkungan kantor Kementerian Agama. Mungkin kalau profesi yang lain, mesti profesi A, apa, petani, dagang, asal lebaran gak ada masalah Pak, sehari-hari. Tetap adanya asal lebaran gak ada masalah. Penyuluh agama Islam asal lebaran apa boleh berdiri, wallahu a'lam bishawab. Di mana orang mau yakin kalau tampilan sampai sudah tidak meyakinkan. Iya, kalau dulu undur maqala wa tadur maqala. Hari ini banyak orang memakai undur maqala. Siapa yang ngomong kita? Nah, kalau perform kita, keseharian kita tidak mencerminkan seorang penyuluh, apa omongan kita nggak akan begitu. Hanya penting juga sekali attitude dan macam-macam perform, penampilan harus rapi, meyakinkan. Anda akan ngomong tentang zakat, tentang wakaf, tentang apa, moderasi beragama, songkok na mereng. Nah, meyakinkan. Ya kan? Baru saya bikin saya sudah ketawa. Apalagi pas sampai tidak sengaja begitu. Nah, sehingga perform ini penting. Kalau sudah P3K apalagi PNS, akui tapi bukan itu sombong-sombong. Nah, ini menandakan ajunan PNS bangga dengan profesinya. Tak nyaman kalau betul. Kenapa harus nyaman? Sampai jadi penyuluh tidak karena siapa-siapa, jadi penyuluh karena kompetensi yang sampean miliki. Kenapa harus nyaman? Ini penting kita pahami bersama. Sehingga mana-mana pakai apa namanya logo komplinya bagi yang sudah P3K sama PNS atau ASN sama namanya. Dua-duanya penting. Kenapa? Orang tahu kita loh, ini Pak Firman Hidayat, ini Izul Muttaqin, Pak Agus, kemudian Ustadz Hudzaifah, Pak Halidi. Kenapa? Namanya. Ya, kalau sudah saya sampai sudah kenal semua, kalau bagi mereka yang belum kenal, bacanya di sini. Dan juga apa? Ini penting kita, sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu di dalam dinas dan itu di luar tugas kepenyuluhan, betodus pakai koordinator kawasan. Pengalaman ini menjadi pengendali kita pelakanya, kecuali betul istirahat. Ini Bapak Ibu. Makanya di pembidangan itu harus betul-betul dipahami. Ada kira-kira 12 bidangnya, bidang anti korupsi, bidang haji dan umroh, bidang pemberdayaan zakat, bidang keluarga sakinah. Jangan sampai sampai penyuluh bidang keluarga sakinah keluarganya tidak sakinah. Nah, tak bisa Pak. Makanya kalau triknya orang ceramah itu kan, sampaikan sesuatu yang tidak menjadi kelemahan. Nah, ini penting. Sampai cerai bolak-balik, sampaikan tentang keluarga sakinah, tata colok. Bagaimana yang saya hormati, itu tentang kompetensi dan pembidangan. Selanjutnya, yang kedua, bahwa adanya IPAR ini, saya sering menyampaikan kepada pengurus, adanya IPAR ini harus mampu menopang dan meningkatkan kompetensi penyuluh, sehingga keberadaan IPAR dirasakan oleh para penyuluh. Setidaknya di 4 kompetensi itu bagaimana langkah-langkah para pengurus, lebih-lebih pengurus harian dalam rangka apa? Peningkatan kompetensi para penyuluh agar menjadi penyuluh profesional, sehingga kegiatan-kegiatan program-programnya diorientasikan diantaranya untuk peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi, kerekatan hubungan sesama penyuluh sebatas ikatan kerja dan tidak lebih. Bisa dipahami? Ya. Karena mencari jabah gue pinggir seluruh dalam soko kulima, nggak bahaya kan? Bahaya. Nah itu jadi
kegiatan rutin. Apa sebulan sekali setidaknya lah. Kalau rutin setahun sekali ya sudah lupa semua. Sebulan sekali ada pertemuan penyuluh, di situ membahas tentang sesuatu yang penting. Pun juga saya minta kepada Ketua IPARI, Pengurus Daerah IPARI, Bapak Habibie, di pertemuan rutin itu ada ngajinya, ada ngaji kitab. Siap? Siap? Ya harus siap. Kenapa? Dalam rangka apa? Di antaranya peningkatan kemampuan substansi. Nah, sehingga siapa yang ngaji monggolah dirumbukan yang jelas yang punya kemampuan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana IPARI terus berpikir program-programnya, kegiatan-kegiatannya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh sekalian. Terakhir, semua penyuluh adalah dai. Kalau ini saya tegaskan, semua penyuluh adalah dai, punya kewajiban menyampaikan. Maka harus fatonah tabligh, cerdas, menyampaikan sesuatu yang penting, sampaikan. Baik kaitannya dengan informasi dari Kementerian Agama ataupun hal-hal yang membidani tadi. Makanya disinilah Bapak Ibu harus banyak memahami isi kantor. Tanyakan tentang haji harus paham, secara umum harus paham. Keberangkatan kapan, kapan, ini penting dulu. Sehingga selain menyampaikan zakat wakaf, karena sekarang lagi musim haji, sampaikan biaya sih berapa biaya haji. Oh di situ ada dana dari jamaah, ada dana hasil manfaat, persentasenya 60-40, ini sampaikan. Kan ya kan? Sampai penyuluh agama bertugas di Kementerian Agama, sehingga penting menyampaikan info-info penting kepada masyarakat luas. Sampaikan bahwa layanan hari ini berbasis digital. Pondok mau mengajukan bantuan tak usah kantor, cukup ada linknya. Mau mengajukan izin operasional, ada linknya, tak usah kantor, sudah less paper, tanpa kertas. Sampai sehingga apa? Inovasi-inovasi kementerian agama depak ke masyarakat, depak ke umat, ada perubahan untuk kita semua. Nah, berdakwahnya para ajunan saja, jangan lupa ada dua medan penting dakwah ajunan hari ini. Pertama adalah dakwah di dunia nyata, yang kedua dakwah di dunia maya. Tidak berlaku sama dunia maya, berdakwah di dunia maya. Di dunia nyata penting, tetapi itu terbatas. Di dunia maya tak terbatas. Sehingga penting semua penyuluh agama ini punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya akun TikTok, pun juga penting punya akun YouTube. Bukan pamer, bukan riya, syiar. Contohlah Bapak Hudzaifah ini, banyak sekali link-linknya. Gunakan akun-akun medsos itu sebagai media dakwah kita, bukan sekedar update story yang genit-genit. Makanya isi story WA sampean dengan kegiatan-kegiatan kemenak, nasihat-nasihat dakwah sampean. Tapi penting untuk optimalisasi kerja kita. Jadi dakwah di dunia maya, dakwah di dunia nyata, dua-duanya hari ini sangat penting. Sehingga apa? Kenapa saya juga menekankan dakwah di dunia maya? Sehingga paham-paham moderasi beragama tersampaikan kepada masyarakat melalui akunnya para ajunan saja. Sehingga kalau sudah begitu, maka apa? Visi, misi, dan program prioritas Menteri Agama hari ini diantaranya adalah penguatan moderasi beragama bisa sukses, wasilah keseriusan dan kesungguhan para penyuluh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus daerah IPARI Kabupaten Sumeneb. Selamat menjalankan tugas, semoga amanah dan bersama-sama maju bersama penyuluh agama Republik Indonesia. Sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.